bertempat di Istana Negara Jakarta, Rabu sore Al-Haris dan Abdullah Sani secara resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk periode 2021 hingga 2024. Pelantikan ini berlangsung lancar dan penuh hikmat, dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Pelantikan ini juga berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan. Usai dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu sore, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024 akhirnya Kamis pagi tiba di Provinsi Jambi sekitar pukul 10 Kamis pagi. Keris si Ginjai senjata ampuh, meriam si jimat di tanah pilih. Kami susun jarinan 10 dengan hati yang bersih, muko nan berseri. Ambek capak di tepi hulu, tanam ketolu di tanah pilih. Kedatangan Bapak, Ibu kami terima, dipersilakan makan sirih. Ikulah sirih nan sekapur, pinang nan selayang, rokok nan sebatang. Tanda penghormatan tertinggi rakyat Jambi menerima kedatangan Bapak, Ibu beserta rombongan. Keduanya langsung disambut di Terminal VVIP Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan tarian sekapur siri serta kesenian kompangan dan pencaksilat. Dalam kesempatan ini turut hadir menyambut kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang baru, mantan Gubernur Jambi yang kini duduk di bangku DPR RI Hasan Basri Agus, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi, mulai dari Ketua DPRD, Kapolda, dan Rem dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Serta turut pula hadir unsur Forkopimda Kabupaten Merangin. Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani ini dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, terutama di ruang kedatangan VVIP. Jumlah tamu pun dibatasi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani dalam keterangan persnya usai tiba di Jambi mengungkapkan tugas pertama yang akan dilaksanakannya sebagai gubernur baru yakni menekan penularan COVID-19 di Provinsi Jambi. Selain masalah corona, ia juga menyoroti soal pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terhambat. Menurutnya, sebagai pemerintah tidak boleh terlena hanya mengurusi pandemi COVID-19 saja. Pemerintah mesti bekerja keras membangun ekonomi dan infrastrukturnya. Mantan Bupati Merangin 2 periode ini juga berkomitmen penuh mengabdikan dirinya kepada rakyat Jambi bersama Abdullah Sani. Ia mengatakan akan bersungguh-sungguh membangun Jambi. Jumat pagi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani menghadiri secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian sambutan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada masa jabatan 2021-2024.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang didampingi oleh 3 wakil Ketua DPRD lainnya beserta para anggota DPRD. Selain itu turut hadir beberapa kepala daerah kabupaten kota, kemudian juga hadir anggota DPR RI Dapil Jambi dan para kepala OPD lingkup Pemprov Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan terdapat 3 misi yang akan dilaksanakan untuk rencana pembangunan Jambi ke depannya, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas SDM. Selanjutnya, ia juga menyampaikan telah merencanakan beberapa program prioritas yang merupakan program jangka pendek maupun jangka menengah. Menurutnya, program jangka pendek harus dilaksanakan segera karena merupakan upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Al-Haris menambahkan, program prioritas untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah salah satunya akan didorong melalui program unggulan yang diberi tagline Dumi Saki. Dirinya menjelaskan program unggulan ini terdiri dari 5 pilar, yaitu Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif. Setelah tiba di Jambi pada Kamis pagi, ada beberapa rangkaian kegiatan dari Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Salah satu di antaranya pelaksanaan serah terima Lembaga Adat Melayu Merangin ke Lembaga Adat Melayu Jambi. Dengan memakai baju adat Melayu Provinsi Jambi, Al-Haris beserta istri didampingi langsung Abdullah Sani beserta istri mengikuti acara tradisi serah terima adat Melayu Jambi. Tradisi adat ini dilakukan dalam rangka menyambut pemimpin baru Provinsi Jambi. Sebagaimana diketahui, sebelum menjadi pembina lembaga adat di Provinsi Jambi, Al-Haris sebelumnya menjadi pembina lembaga adat di Kabupaten Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan ini mengatakan adat merupakan bagian hukum paling penting dalam masyarakat dan memiliki kekuatan besar dalam membantu roda pemerintahan. Dikatakan Al-Haris, hukum adat akan diterapkan di daerah-daerah tertentu dan akan ada sanksi bagi warganya yang tidak patuh akan prokes. Kamis malam bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan serah terima jabatan PJ Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni yang secara resmi telah mengakhiri masa jabatannya selama 4 bulan 17 hari. Kemudian kembali ke Jakarta melanjutkan pekerjaannya sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara tersebut turut diperketat protokol kesehatan COVID-19 dan dihadiri Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi. Saat acara tersebut, momen-momen kerja PJ Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni selama menjabat ditampilkan di hadapan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dalam sambutannya, Harinur Cahyamurni mengucapkan terima kasih kepada Sekda Provinsi Jambi beserta jajaran OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang telah membantu menjalankan roda pemerintah Provinsi Jambi yang juga telah melaksanakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Jambi secara optimal. Digelar secara virtual dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian Rabu pagi. Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Hesnidar Haris secara resmi dilantik menjadi Ketua TPPKK Provinsi Jambi masa bakti 2021-2024. Turut hadir dalam kesempatan ini Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan selamat kepada Ketua TPPKK Provinsi Jambi yang baru saja dilantik dan mendorong agar segera menyusun dan memantapkan program kerja. Haris juga meminta tentunya program kerja yang disusun TPPKK Provinsi Jambi harus selaras dengan program kerja pemerintah Provinsi Jambi. Karena TPPKK Provinsi Jambi merupakan mitra kerja pemerintah Provinsi Jambi. Artinya, program kerja TPPKK Provinsi Jambi harus membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jambi yakni Jambi Mantap, maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional.
Gubernur Jambi Al-Haris melantik 209 orang pejabat yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2 sebanyak 8 orang, jabatan administratur atau eselon 3 sebanyak 52 orang, serta jabatan pengawas atau eselon 4 sebanyak 149 orang. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dengan pengukuhan pejabat eselon 2, 3, dan 4 ini secara kelembagaan institusional, OPD lebih kuat karena para pejabat strukturalnya definitif yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD dan juga bisa meningkatkan kecepatan dalam melakukan pelayanan publik. Dalam kesempatan ini, Al-Haris meminta seluruh pejabat yang dikukuhkan untuk bekerja semaksimal mungkin, di mana untuk mencapai hasil maksimal, seluruh OPD harus bekerja secara sinergis, jangan bekerja sendiri-sendiri karena sinergi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kamis pagi, 14 Oktober 2021, pemerintah Provinsi Jambi melakukan pelantikan dan pengukuhan terhadap 59 pejabat struktural yang terdiri dari eselon 3 sejumlah 33 jabatan dan eselon 4 sejumlah 26 jabatan serta 15 pengukuhan pejabat di Diskapora. Pelantikan yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta Sekda Provinsi Jambi bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi dalam sambutannya. Selain itu, dirinya menyampaikan kepada pejabat yang telah dilantik agar dapat bekerja dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja OPD dan berakumulasi pada peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi serta peningkatan kualitas pada pelayanan publik dengan menerapkan kerja yang produktif, efektif, dan efisien serta harus adaptif dengan pemanfaatan teknologi. Wakil Gubernur Jambi berharap kepada ASN yang dilantik dan dikukuhkan agar dapat berkontributif dalam pencapaian visi dan misi Jambi Mantap, serta selalu menjaga nama baik dan reputasi diri, instansi, dan pemerintah provinsi. Gubernur Jambi Al-Haris meraih penghargaan dan mendedikasikannya untuk masyarakat dan tenaga kesehatan di Provinsi Jambi pada Rabu 24 November malam di studio salah satu televisi swasta di Jakarta. Ia meraih penghargaan People of the Year 2021 kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic atau Gubernur terbaik di bidang kesehatan dan tindakan kreativitas melawan pandemi COVID-19. Al-Haris melewati tahapan wawancara, penilaiannya dari Dewan Juri dan dinilai oleh Dewan Juri sebagai salah satu gubernur yang berdedikasi menanggulangi pandemi COVID-19. Terdapat beberapa indikator penilaian yang membuat Al-Haris meraih penghargaan ini, yakni indeks kewaspadaan COVID-19, tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan atau prokes, dan laju vaksinasi di tingkat provinsi. Dari semua indikator ini, Al-Haris dinilai jadi sosok kreatif dalam penanganan pandemi COVID-19, mulai dari peningkatan laju vaksinasi serta penerapan sanksi tegas bagi warga yang melanggar prokes. Lalu dengan cara menjaga jarak, Al-Haris justru mengarahkan masyarakat ke sektor produktif seperti menggerakkan kegiatan berladang dan bertani, yang hasilnya mampu meningkatkan ekspor CPO kelapa sawit dan kayu manis. Bahkan di masa pandemi, energi masyarakat juga disalurkan untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga mampu membuat Jambi menempati peringkat 5 nasional produksi padi. Gubernur Jambi Al-Haris dalam penyampaiannya mempersembahkan penghargaan tersebut untuk tenaga kesehatan atau nakes, juga unsur Forkopimda, Bupati Wali Kota, dan semua warga Jambi yang sudah berjuang melawan wabah pandemi COVID-19. Gubernur Jambi Al-Haris Senin 24 Januari melakukan rapat bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian serta Ketua KPK, Kepala LKPP, Kepala Daerah, dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia secara virtual, bertempat di ruang Pitkon Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam rapat yang diinisiasi Mendagri Tito Karnavian tersebut membahas isu-isu yang berkembang dan fakta yang terjadi beberapa pekan terakhir bahwa sudah ada 3 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi hingga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mendagri menyampaikan prihatin terhadap kepala daerah yang terlibat OTT tersebut. Usai rapat tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan
akan memperkuat integritas semua organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan dini korupsi. Menurut Haris, jika semua kepala OPD memiliki integritas yang kuat, maka sulit untuk mereka tergoda sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah. Selain itu, antara OPD dan pihak ketiga hendaknya tidak ada lobi-lobi proyek. Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama misi dagang dan investasi antar daerah yang diyakini mampu memberikan dampak signifikan khususnya di bidang ekonomi untuk dua provinsi tersebut. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam kegiatan misi dagang tersebut mengatakan, misi dagang Jawa Timur adalah untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan provinsi mitra dalam menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, dan perluasan investasi lainnya dalam rangka memenuhi substitusi impor bahan baku dan kebutuhan lainnya yang secara tidak langsung meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri. Menurut Kofifa, perdagangan antar wilayah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi neraca perdagangan barang dan jasa untuk Provinsi Jawa Timur. Sebab berdasarkan data BPS, surplus perdagangan barang dan jasa Jawa Timur lebih banyak disumbangkan oleh perdagangan antar daerah. Sedangkan produk yang dijual dari Jawa Timur ke Jambi, kata Kofifa, diantaranya barang-barang elektronik, beras, cabai, pakaian dan suku cadang kendaraan bermotor. Sebaliknya, komoditas yang dibeli Jawa Timur dari Jambi diantaranya berupa kayu manis, CPO, kopi serta kayu dan olahan kayu. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pegawai negeri sipil atau PNS dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi rampung dilakukan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi pada Senin 31 Januari pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris dengan disaksikan Sekretaris Daerah Sudirman, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi Apani Saharudin serta rohaniawan. Al-Haris memandu sumpah janji jabatan sedikitnya 4 orang pejabat eselon 2 sekelas kepala dinas hasil dari uji kompetensi dan job fit yang diadakan akhir tahun 2021 lalu guna mengisi kekosongan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemprov Jambi. Adapun pejabat eselon 2 yang dilantik yakni Agus Herianto, jabatan baru sebagai Kepala Inspektorat atau Inspektur Daerah Provinsi Jambi, sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Namun di masa Fahrori Umar, ia dinonjolkan. Rahmat Hidayat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, sebelumnya menjabat sebagai Karo Pemerintah dan Otoda Pemprov Jambi. Henrizal dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, sebelumnya menjabat sebagai Sekwan DPRD Tanjab Barat. Raden Najmi jabatan baru sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi. Dalam arahan Gubernur Jambi Al-Haris disebutkan bahwa seluruh kepala dinas sudah harus terintegritas dengan semua program dan misi utama Jambi Mantap, yaitu pertama tata kelola pemerintahan, kedua pemantapan perekonomian daerah dan masyarakat, ketiga pemantapan sumber daya manusia. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menyambut kunjungan kerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jambi pada Jumat 25 Februari 2022. Setiba di Jambi, Mendak bersama Gubernur Jambi Al-Haris kemudian mendatangi Pasar Angsuduo yang merupakan pasar terbesar di Jambi dan langsung menanyakan kepada para pedagang harga dan stok minyak goreng tersebut. Mendak menjelaskan kedatangannya ke Jambi ini untuk memastikan kelancaran pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap minyak sayur bisa terpenuhi. Ia juga mengatakan Jambi tidak kekurangan stok minyak goreng sehingga masyarakat mudah mendapatkannya, serta tidak ada terjadi antrian untuk membeli minyak goreng tersebut. Soal harga, kata Mendak juga sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, yakni Rp14.000 per liter untuk minyak goreng premium. Sementara itu, Mendak mengapresiasi Pemprov Jambi yang jeli dan peka terhadap persoalan minyak goreng,
Menurut Mendak, dalam pendistribusian minyak goreng ke masyarakat, Pemprov Jambi telah mengaturnya dengan baik. Dalam pengecekannya itu, Mendak mendapati minyak goreng curah ada yang dijual sedikit di atas HET, yakni di harga Rp12.000 per liter. Jika sesuai HEP, harga minyak goreng curah yakni Rp11.500 per liter. Namun ia meyakini dengan tersedianya pasokan minyak goreng di Jambi atau mencukupi kebutuhan masyarakat Jambi, harga minyak goreng curah akan sesuai dengan HET. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar acara pengukuhan dan rapat koordinasi pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM dan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Jambi masa bakti tahun 2022-2025. Pengukuhan kedua pengurus forum itu dipimpin langsung Gubernur Jambi Al-Haris, diawali dengan membacakan naskah pengukuhan dan dilanjutkan dengan pemasangan PIN kepada Ketua FKDM Provinsi Jambi Sigit Eko Yuwono dan Ketua FKPT Provinsi Jambi As'ad Isma. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan, forum yang dikukuhkan ini tentu forum yang terbuka dan membuka dirinya untuk masyarakat. Forum ini juga menjadi mata dan telinganya pemerintah di daerah. Menyikapi isu-isu yang berkembang saat ini, salah satunya permasalahan minyak goreng yang menjadi keresahan masyarakat. Haris menginginkan agar forum ini juga harus cepat mengambil langkah-langkah strategis, termasuk juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Provinsi Jambi, agar supaya kondisi Jambi yang hari ini cukup kondusif tetap dipertahankan. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan akan lebih memprioritaskan pelebaran jalan lintas Sumatera dari Sarolangun ke Jambi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 pada Selasa 5 April 2022 di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Haris mengatakan saat ini lebar ruas jalan Sarolangun Kota Jambi 7 meter dengan panjang kurang lebih 160 km. Pada kesempatan itu dirinya juga berharap anggota DPR Dapil Jambi juga ikut mendorong pelebaran jalan Sarolangun Jambi. Dan diharapkan Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 ini dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang lebih baik dan dapat diimplementasikan serta memberikan manfaat untuk selebar-lebarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jambi. Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri bersama dengan organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE melaksanakan peringatan Hari Kartini ke-144, sekaligus memberi penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi. Khusus Provinsi Jambi, ada 11 penerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi dari setiap kabupaten kota yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Umum BKOW Jambi Komaria Sani, serta Ketua TPPKK Jambi Hesni Darharis. Dalam hal ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan selamat Hari Kartini dan berharap di era sekarang ini banyak Kartini-Kartini yang meniru dan mengikuti jejak Kartini aslinya. Penjabat atau PJ Bupati di 3 kabupaten di Jambi yakni Kabupaten Tebo, Moro Jambi, dan Sarolangun resmi dilantik Gubernur Jambi Al-Haris di auditorium kediaman dinasnya pada Minggu 22 Mei 2022 siang. 3 PJ Bupati itu yakni Aspan sebagai PJ Bupati Tebo, Bahyuni Deliansyah sebagai PJ Bupati Moro Jambi, dan Henry Zal sebagai PJ Bupati Sarolangun. Ketiga PJ Bupati itu merupakan pejabat eselon 2 di Pemprov Jambi, di mana Aspan adalah asisten 2 Setda Provinsi Jambi, sedangkan Bahyuni Kepala BPBD Provinsi Jambi. Sementara jabatan Henry Zal adalah Kepala BKD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris usai melantik ketiga penjabat bupati meminta 3 PJ Bupati untuk tetap menjaga stabilitas daerah, baik politik, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban daerah. Selain itu, PJ Bupati yang baru dilantik juga diharapkan mampu mengendalikan COVID-19 serta berupaya memulihkan ekonomi daerah.
Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia yang menunjukkan konsistensi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Al-Haris pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Bertempat di ruang rapat utama kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa 24 Mei 2022. Al-Haris mengatakan opini WTP merupakan buah dari kerja keras semua perangkat daerah. Dirinya sangat mengapresiasi semua perangkat daerah pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Al-Haris minta semua kepala perangkat daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan lebih sinergis lagi. Manakala ada kelemahan dan kekurangan tahun ini, harus diperbaiki untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, supaya kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi lebih baik lagi. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi rampung dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Rabu malam 25 Mei 2022. Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris dengan disaksikan Sekretaris Daerah Sudirman, Staf Ahli Gubernur di bidang ekonomi dan keuangan Aryansyah, Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi Cancik Mosa, kemudian Rohaniawan. Al-Haris memandu sumpah janji jabatan sedikitnya 4 orang pejabat eselon 2 sekelas kepala dinas yang merupakan terbaik satu hasil lelang jabatan yang dilakukan Pemprov Jambi tidak lama ini. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 5 anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi periode 2022-2026. Pelantikan dan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Al-Haris di Auditorium Rumah Dinasnya pada Rabu sore 26 Mei 2022. 5 orang yang dilantik sebagai komisioner KI ini yaitu Zamharir, Muhammad Al-Munawar, Nurul Fahmi, Siti Masnidar, dan Indra Lesmana. Berdasarkan hasil uji kepatuhan dan kelayakan atau Fit and Proper Test yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pelantikan ini, Al-Haris mengharapkan kepada semua komisioner KI untuk dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Kamis 7 Juli 2022, tepat 1 tahun kepemimpinan Al-Haris Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024. Dalam 1 tahun kepemimpinan mereka, Gubernur Jambi Al-Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi menyampaikan capaian kinerjanya selama 1 tahun ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pendidikan, dan bidang kesejahteraan rakyat serta kesehatan.